Pada suatu hari, Raja Harun ar-Rasyid pergi berburu bersama para pengawal istana. Abu Nawas dan seorang menteri ikut dalam rombongan itu. Hubungan Abu Nawas dengan menteri itu bisa dibilang kurang akrab. Menteri itu sering merasa iri karena kedekatan Abu Nawas dengan baginda raja. Abu Nawas sampai menjulukinya dengan nama Abu Jahil. Dalam perjalanan tiba-tiba Abu Jahil mengusulkan sebuah ide kepada raja. Baginda, hamba mau mengusulkan sesuatu. Apa usulmu, wahai Abu Jahil? Agar acara berburu ini lebih menarik dan disaksikan banyak penduduk, bagaimana kalau kita sayembarakan saja? Hamba ingin beradu ketangkasan dengan Abu Nawas dan nanti pemenangnya akan mendapatkan sepundi emas. Tapi kalau kalah, hukumannya adalah memandikan kuda-kuda istana selama 1 bulan. Kata Abu Jahil menyampaikan ide itu sambil melirik ke arah Abu Nawas. Abu Nawas enggan menanggapinya. Tapi ternyata baginda raja tertarik dengan ide sang menteri. Menurutnya, perlombaan yang melibatkan Abu Nawas pasti menarik dan menghibur. Baginda pun memanggil Abu Nawas dan menjelaskan panjang lebar terkait sayembara itu. Awalnya Abu Nawas menolak karena ia tahu ini adalah jebakan. Tapi karena raja sangat menginginkannya, Abu Nawas pun akhirnya menyanggupi hal tersebut. Abu Nawas tahu Abu Jahil pasti akan menggunakan segala cara untuk menang, termasuk menyuruh orang-orangnya berburu untuknya dan menyumbang seekor binatang buruan di hutan nanti. Abu Nawas pun harus berpikir keras untuk menghadapinya. Dengan senyum tenang, Abu Nawas akhirnya menjawab, "Baik baginda, siapa takut?" Abu Jahil dibuat heran melihat sikap santai Abu Nawas. Ia merasa yakin bisa menang. Raja lalu mengumumkan sayembara itu kepada seluruh rakyat. Warga pun berbondong-bondong datang untuk menontonnya. Aturannya sederhana, siapa yang mendapatkan binatang buruan paling banyak, dialah pemenangnya. Ketika lomba dimulai, Abu Jahil segera memacu kudanya secepat kilat menuju hutan belantara. Anehnya, Abu Nawas justru sebaliknya. Dia dengan santainya menaiki kudanya sehingga para penonton banyak yang berteriak. Menjelang sore hari, tampaklah kuda Abu Jahil memasuki pintu gerbang istana. Ia pun mendapat sambutan meriah dan tepuk tangan dari rakyat yang menyaksikannya. Di sisi kanan dan kiri kuda Abu Jahil tampak puluhan hewan yang mati terpana. Abu Jahil dengan senyum bangga memperlihatkan semua binatang buruannya di tengah lapangan. Aku Abu Jahil berhak memenangkan lomba ini. Lihatlah binatang buruanku banyak. Mana mungkin Abu Nawas mengalahkan aku? Teriaknya dengan lantang yang membuat para penonton semakin ramai bertepuk tangan. Tak lama kemudian Abu Nawas tiba. Semua orang menertawakan dan meneriakinya karena Abu Nawas tak membawa satupun binatang buruan di kudanya. Namun Abu Nawas tetap tersenyum dan melambaikan tangannya kepada penonton. Kemudian raja lalu memerintahkan 2 pengawal untuk menghitung hewan buruan masing-masing peserta. Hasilnya, Abu Jahil berhasil mendapatkan puluhan ekor kelinci, 5 ekor rusa, dan beberapa babi hutan. Abu Jahil bersorak karena yakin telah menang. Akulah pemenangnya karena Abu Nawas tak membawa seekor binatang pun. Namun Abu Nawas dengan santai berkata, Tenang, aku membawa ribuan hewan buruan. Jadi jelaslah aku pemenangnya. Dan engkau, wahai Abu Jahil, silahkan memandikan kuda-kuda istana. Menurut aturan lomba, semua binatang boleh ditangkap, yang penting jumlahnya. Kata Abu Nawas sambil membuka bambu kuning yang sudah diisi dengan ribuan semut merah. Jumlahnya sangat banyak, baginda. Kami tak sanggup menghitungnya lagi. Kata pengawal kerajaan yang menghitung jumlah semut buruan Abu Nawas. Mendengar itu, Abu Jahil langsung jatuh pingsan. Raja Harun ar-Rasyid tertawa terpingkal-pingkal. Lomba pun akhirnya dimenangkan oleh Abu Nawas. Dan seperti biasa, kecerdikannya membuat semua orang terkagum-kagum.